atau supervisor. Iya, ya udah cukup deh. Akhirnya udah nggak mau belajar lagi, udah nggak perlu tinggi lagi dan sebagainya. Nah, itu musuh utama dari kemajuan sebenarnya, berada di zona nyaman gitu. Jadi tadi gue habis tenis Iya, dulu. lo tenis. Gue pikir Iyalah. lo panas dalam. Padahal Tadi minum. ini apa boleh tuh? loh dimakan baru dari Makasih ya, Surabaya. oleh-olehnya. Kemarin baru training. Iya, makasih ya. Belajar dulu sama-sama. Gila, orang pinter aja training mulu ya. Iya dong, harus belajar Sementara terus. anak-anak Nah. gue di kantor disuruh trainingnya susah nggak banget. mau gitu Katanya, ya. ya mbak gue mending syuting aja deh, kerja aja deh. Kenapa sih kayak Iya, gitu? mungkin karena mereka belum tahu manfaatnya buat diri mereka. Kadang kalau kita tuh udah emang tahu nggak tahu sih. apa yang jadi manfaat dari apa yang kita lakukan, akhirnya kita nggak kepaksa ngelakuinnya, tapi ngejar gitu nggak sih? Tapi manfaatnya apa emang? Kalau bagi gue, kalau gue isi skill, ilmu itu ya gue tahu bisa membuat hidup gue lebih maju lagi, lebih kaya ilmu lagi dan kaya uang lagi kan nanti ujung-ujungnya. Dan kalau udah kaya uang, gue kan tujuannya pengen bermanfaatnya banyak nih buat banyak orang. Nah, jadi Makanya Heeh, kadang orang dikejar. orang yang pinter tambah pinter, orang kaya tambah kaya, orang yang nggak pinter tambah nggak pinter. nah, makanya itu Nggak punya semua duit. tuh masalah mindset menurut gua. Mindset. Karena di sekitar gua banyak juga yang punya kaya uang. Kaya uang, tapi ternyata secara mindset yang suka minta-minta juga, maunya mindset yang menang sendiri, mau murah sendiri, mau untung sendiri, itu banyak gitu. Jadi bagi gua semuanya itu masalah mindset sih, paling penting. Jadi kalau lu mindsetnya udah bener, terus kemudian lu wujudkan lewat kata-kata, perbuatan, hasilnya akan terjadi sesuai mindset lu tadi. Oke, halo sobat, apa sih sobat Coach Ican ya kalau ini? Iya. Oke, ketemu lagi bareng gua Coach Ican di podcast ya, namanya juga hidup. Nah, sekarang Hidup. Banyak masalahnya banyak ya. masalah, tapi kita spesifik ngebahas masalah-masalah yang ada di perkantoran, tentang bagaimana ningkatin karir gitu ya, atau hadapin atasan dan sebagainya. Karena memang gue lama sebagai karyawan dan ngebangun Cari Ilmu dan Ican Berkarjaya Group dari nol dengan modal minim sekali dalam hal uang, tapi bermodalkan lebih berdasarkan visi misi dan pengalaman gue selama ini bekerja sebagai karyawan. Bener. Kenapa gue juga selalu bahas karyawan sama lo? Karena dia tuh selalu ada jawabannya. Amin. Gitu. Ya, Karena ya. lo soalnya Senang. HR juga, Human manajemen capital, juga, bener. ya kan? Dan business owner juga. Jadi Business owner cara juga. pandangnya 360 nih, 360 gitu. Nah, Ya. mumpung. Tapi tadi gue mau bahas dulu mindset. Itu Nah. kayaknya PR terbesar gue, PR terbesar teman-teman juga. Mungkin yang nonton juga nggak sadar kalau mindset dia itu sebenarnya kurang bagus, kurang positif dan kurang lain-lainnya. Tapi sebenarnya gue mau nanya deh, emang gimana caranya ngerubah mindset karyawan? Karena nggak semudah itu loh, nggak semudah lo. Misalnya lo atasan nih, gue nih atasan, gue bilang. Mindset lo tuh makanya jangan negatif gitu, atau mindset lo makanya jangan mikir training itu ngabisin waktu lo. Mindset lo tuh harus dirubah. Gue ngomong gitu sekali itu kayak nggak masuk aja. Nggak masuk ya. Nah, Gimana cara ngerubah mindset orang, gimana? kita harus sadari dulu hidup nih. 40 tahun bersama dia gitu, gimana? Kita harus tahu dulu bahwa yang namanya musuh dari kemajuan atau kesuksesan diri sendiri itu kan adalah diri kita sendiri. Apalagi kalau kita tuh sudah masuk ke yang kita disebut dengan zona nyaman. Oke. Nah, zona nyaman tuh biasanya kita udah males tuh untuk berkembang lagi karena ya udah ngerasa nyaman gitu. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang lain Misalnya lagi, udah jadi group head atau supervisor. ya udah cukup deh. Akhirnya udah nggak mau belajar lagi, udah nggak perlu tinggi lagi dan sebagainya. Nah, itu musuh utama dari kemajuan sebenarnya, berada di zona nyaman gitu. Jadi akhirnya udah nggak mau berubah gitu. Nah, merasa cukup. Nah, masalahnya yang namanya jadi profesi seorang karyawan itu kan sebenarnya dibandingkan dengan profesi lain kayak self-employed freelancer atau investor atau business owner, entrepreneur gitu ya. Itu kan bisa dibilang profesi atau kuadran bisnis yang paling safe ya, paling aman lah ibaratnya. Kenapa? Karena tiap bulan dapat gaji gitu ya. Jadi ya akhirnya merasa nyaman gitu ya, sampai
usia pensiun misalkan gitu Yeah. kan. Nah, jadi itu yang gue lihat polanya tuh seperti itu. Akhirnya banyak banget karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu menjadi nyaman dan berada di zona nyaman dan nggak mau ningkatin skillnya, nggak mau training, nggak mau perubahan yang lebih baik lagi gitu. Jadi nggak mau maju gitu. Kayak nggak mau ikutin perkembangan Perkembangan, zaman, perkembangan bener, teknologi, bener. perkembangan ilmu. Dan biasanya baru sadar ketika dipecat. posisinya lagi kepepet. Ya, contoh dipecat. Ya, misalkan ada PHK. Ketika ya, di lay off. Terus akhirnya udah kepepet nih. Akhirnya mau nggak mau baru usaha deh gitu. Usaha yang lain gitu. Atau baru melek gitu. Misalkan menjelang pensiun. Nggak hanya itu aja, nggak hanya PHK. Misalkan menjelang pensiun, akhirnya baru mulai sibuk. Gue menjelang kehilangan gaji bulanan tuh ya. Gue harus ngapain nih gitu. Akhirnya terlambat gitu. Dapat uang pensiun. Terus kemudian karena belum punya pengalaman, keahlian di luar karyawannya, akhirnya jadi uangnya cepet habis misalkan. Habis juga kan gitu. buat bulanan. Iya, coba kalau misalkan sudah dibangun misalkan ilmunya, skillnya untuk ngatur uang atau nambah penghasilan di luar gaji karyawan. Pas dia jadi karyawan dia udah mupuk lah gitu ya, karena dia tahu pasti ada suatu saat keluar dari zona nyamannya gitu. Jadi ya makanya itu yang sebenarnya peran dari para leader, para HR-nya juga pasti human capital, terutama yang di bagian learning and development, untuk yang mengkomunikasikan itu, hey kalian tuh jangan pernah berada di situasi zona aman, karena itu musuh terbesar dari suatu kemajuan gitu. Karena ada istilah nih, the only constant is change itself, atau yang pasti berubah ya, itu pasti bukan, salah. Sendiri. Yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri, maksudnya gitu. The only constant yang hanya pasti terjadi adalah perubahan itu sendiri, gitu. Jadi pasti berubah gitu ya, bener. Ada Jadi kalau misalkan ada nih kayak teman kita nih, kayak misalkan ketemu teman SD, teman kita pada nontonin loh. Oh gitu ya, iya bener-bener. Iya kan? Teman-teman SD Tiap ya. gue promo, asik gitu, asik. Akhirnya gue sampai gue ajak juga nih lama-lama. Iya, boleh tuh yang kerja-kerja. Tapi ya balik lagi, tapi misalkan udah ketemu teman lama gitu, lu sekarang berubah ya gitu. Ya jelas lah pasti berubah gitu, karena yang pasti terjadi kan perubahan. Kenapa kita nggak boleh berubah? Iya. Tapi ya selama itu jadi yang positif ya nggak apa-apa. Gue gitu. tahu, ada juga omongan misalnya nih naik jabatan di promosi, tadinya segeng, yang satu dipromosiin terus dia mah sejak jadi manajer jadi berubah, beda, nggak mau main sama kita gitu ya. Kayak gitu, dia nyuruh apa misalnya gitu. Iya. Ya itu memang normal dong dia berubah, sesuai dia situasinya, harus berubah ya. Sesuai situasinya. Sama kayak gue lah, zaman kayak pas waktu gue jadi karyawan gitu, atau dulu pas waktu gue jadi karyawan, misalkan gue mungkin dari sisi managing people, managing priority manajemennya, time manajemennya mungkin nggak sebagus sekarang gitu, atau bahkan dalam hal misalkan memperhatikan penampilan, misalkan sekarang gue selain sebagai karir content creator atau sebagai musisi gitu ya, business owner, musisi, ya tentunya gue lebih memperhatikan penampilan gitu, yang tadinya dulu mau nggak mau gitu, padahal dulu gue orangnya santai banget. Iya, kosmetik skincare juga ya. Iya, jadi kayak traveling tadinya gue kayak pas zaman dulu tuh kayak pakai kresek aja gue bisa gitu, nggak pakai travel bag gitu ya. Ya saking sesantai itu, tapi sekarang nggak bisa. Jadi balik lagi gue pun merasa ada perubahan. Tapi yang penting perubahan itu baik dan memang sesuai dengan situasi kita saat ini gitu. Yang bahaya tuh gini kalau menurut gue, lu berubahnya apa? Jadi sombong. Lo jadi kayak yang tadinya baik sama teman-teman lama lo atau sama keluarga lo jadi nggak punya waktu. Itu sih menurut gue. Negatif ya. Iya, tapi kalau berubahnya untuk sesuatu yang baik dan memang menunjang prioritas atau goals lo saat ini, ya lakuin aja, nggak apa-apa, nggak usah peduliin apa kata orang gitu. Oke. Gitu sih. Berarti jangan punya mindset yang ya gue tuh emang kayak gini, ya gue tuh apa adanya begini. Ya emang gue kayak gini, gue nggak bisa kayak gitu, gue nggak bisa begitu. Kita harus jangan batas sendiri ya. Kita harus embrace the change, kita harus bisa agile, karena agile kan tentang subset adaptasi, yaitu kan perubahan. Kalau nggak tahu agility, gitu harus lincah ya. Karena kadang-kadang tuh orang cuma bisa nyinyir. Bener. Iya nggak sih, maksud gue gini, kan gue juga sampai sekarang gue bahkan masih jadi karyawan gitu. Orang-orang yang nggak bisa ada di posisi itu, posisi puncak itu,
sebenarnya akhirnya cuma nyinyirin doang. Sebenarnya coba kalau dia ada di posisi jadi bosnya, belum tentu dia lebih baik loh dari orang itu. Belum tentu dia bisa melakukan A, B gitu. Itu biasanya kalau orang-orang yang julid ya, kalau di kantor ya. Kalau menurut gue, ya kan gue juga pernah di situasi banyak kantor ya, dengan lingkungan yang beda-beda. Ada yang oke, ada yang suka ngomongin, ada yang toksik dan sebagainya gitu. Kalau menurut gue, kalau yang tadi ngomongin toksik, menurut gue kerjaannya kurang kayaknya. Jadi terlalu banyak waktu ya, terlalu banyak waktu. Jadi KPI-nya harus tingkatin gitu. Banyak waktu luang, jadi akhirnya larinya ke negatif gitu. Iya gitu juga sih. Bener juga tuh. Itu salah satu cara loh untuk mengurangi toksik di kantor. Kayaknya tambahin beban kerja aja. Productivity-nya harus ditingkatin tambahin. Atau KPI-nya tinggiin aja. Nah, karena gue juga pernah banget ada di masa-masa kayak gue tuh paling nggak tahu gosip terupdate, gue nggak tahu apapun gosip tentang kantor ya. Gue pengen bilang, aduh gue lagi sibuk gak ada waktu, lu fokus sama fokus ngejar KPI kan. Iya, bener juga. Iya, gitu aja, para leaders gitu aja. Solusi. Bener. Kalau karyawan lo kerjanya akhirnya pada ngegosip doang. Itu karena pasti less productivity, kurang productivity-nya atau beban kerjanya kurang. KPI-nya ditingkatin. KPI-nya, targetnya tingkatin lah gitu. Bener, Toh juga ujungnya buat mereka juga kan. Kalau exit KPI kan pastinya perusahaan juga willing untuk kasih more, lebih bonus revenue-nya naik, achieve kan ujung-ujungnya bisa dapat balik bonus lagi ke karyawannya. Oke, ngomong-ngomong bonus karyawan, penghasilan, pendapatan. Ini tuh lagi banyak juga dibahas, mungkin karena udah menuju pertengahan tahun, udah masuk pertengahan tahun. Mau have one ini ya, review ya? Iya, kayak banyak banget yang bahas gimana sih caranya naik gaji. Dan kalaupun naik gaji ya, itu kayak cuma 1%, 2% dari gaji pokok gitu. Itu coba misal gaji pokok 5 juta, misal UMR. 1% aja tuh berapa sih? 50.000 ya? 50.000, 2%, 100.000. Lo 100.000 naik, kerja 10 tahun aja baru jadi 1 juta. Artinya lo 10 tahun kerja di situ gaji lo baru 6 juta. Coba. Ya, itu kenapa sih susah banget naik gaji? Kenapa susah itu? Nah, apakah ini di semua perusahaan emang susah naik gaji? Semua baliknya tergantung industrinya. Tapi sebelum kita ngomong industri yang beda-beda ya, kan tentunya setiap industri lain-lain nih secara siklusnya. Apakah lagi di siklus lagi growth atau lagi di siklus yang lagi menurun, sunset gitu ya. Tentunya itu kan mempengaruhi. Nah, tetapi sebelum misalkan kita mau mengajukan kenaikan gaji misalkan ke bos kita gitu. Nah, sebenarnya daripada lo minta kenaikan gaji, sebenarnya lebih baik lo minta kenaikan tanggung jawab atau beban kerja yang lebih dulu gitu. Nah, once lo udah keren banget. Iya dong. Bener, karena jarang itu akan, banget loh orang kayak gitu. Akan justru kalau itu proven, kalau itu terbukti, itu jadi dasar kenapa dia harus dinaikin gajinya pasti. Nah, kalau misalkan dari awal maunya menuntut hak aja, menuntut tadi saya mau naik gaji, nah tapi tanpa adanya kenaikan beban kerja, tanpa adanya pembuktian bahwa dia bisa deliver kerjaan lebih baik gitu ya, atau menghasilkan excellent performance yang tertinggi gitu. Nah, nggak ada dasar juga kan untuk para manajemen gitu atau HRD-nya untuk bisa naikin gajinya. Tapi kalau dibuktikan dengan data memang performance-nya baik, KPI-nya baik, dan dari sisi attitude-nya gitu, dari sisi, karena kan performance juga bukan masalah kinerja dari kualitas kerjaan, tapi juga dari sikap kerja, attitude, misalkan dia helpful gitu, suka bantu, komunikasinya baik, bisa diandalkan sesuai value-value yang diterapkan sama perusahaan, itu naik karir itu pasti akan jauh lebih gampang gitu. Jadi ya kalau menurut gue tips buat para karyawan yang ingin naik karir, lu sebenarnya komunikasikan aja kalau lu ngerasa sudah pantas untuk menerima tanggung jawab lebih dan lu bisa buktikan, itu pasti tinggal masalah nunggu waktu aja gitu. Nah, kalau ternyata enggak, misalkan oh ya gue malah ditambah beban kerja gitu ya, ditambahin ya, ada aja tuh. Jadi cuma ditambah-tambahin aja, totalnya pas waktu
tapi ternyata nggak di-adjust gitu gajinya, misalkan nggak ada kenaikan promosi atau apa, berarti Saatnya mencari pekerjaan lain. ada yang salah, berarti itu namanya lu diperes aja gitu. Mencari Ya. kantor lain. Tapi lu juga harus lihat-lihat juga kenapa alasan mereka tidak melakukan atau perusahaan tidak melakukan promosi ke diri lu, padahal lu udah membuktikan. Ya lu harus lihat bisnisnya juga. Ini perusahaan ini lagi dalam kondisi keuangan yang seperti apa. Pasti kan kita tahu lah ya di internal gitu, di dalam gitu, apakah lagi menguntungkan, terus kemudian industrinya seperti apa, apakah industrinya masih dalam kondisi yang sehat banget gitu ya. Jadi jangan juga oke, gue udah bagus, tapi kalau misalkan perusahaannya lagi nggak sehat, ya lu nggak bisa expect kenaikan presentasi yang setinggi misalkan lu kalau tawarin di perusahaan lain atau bahkan dari industri yang berbeda gitu. Iya, tapi nggak kan apple to apple tuh. sometimes kan keuangan perusahaan kita kan nggak tahu juga ya. Maksudnya gini, udah dikasih tahu tapi kadang karyawan bilang paling bilang ke kitanya doang rugi. Padahal enggak lah, masa iya rugi. Gue ngerjain laporan segitu banyak misal gitu ya. Tapi sebenarnya menurut gue mindset kayak gitu tuh harus dirubah nggak sih? Kayak gini loh, karyawan tuh jangan cemberut melulu, jangan gerutu terus, jangan negative thinking terus sama perusahaannya, leadernya, karena akhirnya balik ke diri si sendiri. karyawannya juga, lu nggak dapet Negatif. apa-apa juga kan, ya nggak sih? Iya. Sekali-sekali ya lu happy with your company. Bener. happy. Jadi ya udah, pilihannya antara lu cari pekerjaan lain atau ya memang lu berusaha untuk menyenangi apa yang lu lakukan. Udah dua itu aja, daripada lu kayak ngeludahin makanan lu sendiri kan gitu, ibaratnya gitu. Banyak.